Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya rekan-rekan sekalian? Tentunya selalu sehat dan selalu semangat. Rekan-rekan, menjadi sebuah kebutuhan dalam produk industri untuk selalu menghasilkan kualitas yang terbaik. Dalam sebuah proses seleksi material membutuhkan data-data statistik yang memang memungkinkan kita untuk memilih. Berikutnya kita timbang berdasarkan efektivitas dan efisiensi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kita lanjutkan untuk materi kita pada sebelumnya. Kita sudah melihat beberapa material yang digunakan untuk produk karet. Ada ban, kemudian ada pembuatan tas, berikutnya ada tele yang digunakan untuk membesarkan atau memfokuskan, dilapisi dengan karet, kemudian material dari plastik, ini ada sampo, kemudian ada pot bunga, berikutnya untuk tempat sabun itu menggunakan bahan material plastik. Yang berikutnya kita sudah melihat bagaimana proses pemanfaatan kertas yang dapat digunakan untuk kerajinan tangan. Berikutnya untuk buku, kemudian koran. Kemudian untuk penggunaan kayu, ini dapat digunakan untuk produk-produk handicraft, kemudian seni, kemudian untuk material bangunan dan mebeler, kemudian berbagai produk olahan metal, besi, baja, kemudian logam yang lainnya. Berikutnya, kemarin kita sudah mempelajari produk desain proses. Di sini bagaimana membuat sebuah desain. Computer aided design di sini ini membutuhkan imajinasi dan informasi dari pasar yang dilanjutkan pada material, spesifikasi dari kebutuhan bahan yang diharapkan, di mana di situ ada proses and equipment selection, kemudian ada review safety, baru dilanjutkan dengan pilot production. Kemudian dilanjutkan dengan computer integrated manufacturing, di mana di situ ada integrasi mulai dari produk dalam bentuk prototipe, dilanjutkan dengan proses produksi, di mana di dalamnya ada proses pemeriksaan dan pengukuran kualitas, dilanjutkan dengan proses pengemasan. Rekan-rekan, pada kesempatan kali ini kita akan melihat di mana pemanfaatan dari logam antara lain dapat digunakan untuk kebutuhan klip. Yang sebelumnya untuk klip hanya terbatas pada klip dengan model yang seperti ini, kemudian klip yang seperti ini untuk yang lebih tebal. Dengan adanya informasi pasar, berikutnya inovasi dari seorang desain, sehingga muncul beberapa varian produk yang tentunya menjadi sebuah pilihan buat kita atau buat konsumen untuk menggunakan varian produk tersebut. Berikutnya, apa-apa yang ditanyakan dalam proses pemilihan material untuk
klip. Yang ditanyakan adalah yang pertama ini berkaitan dengan sifat-sifat material apa yang diperlukan. Tentunya di materi sebelumnya kita sudah mempelajari ada sifat elastisitas, kekuatan, kemampuan lengkung, kemampuan kembali ke dalam bentuk semula. Ini adalah sifat-sifat material yang diperlukan sehingga harus sesuai dengan kebutuhan, karena pada saat kita menggunakan klip kita akan menjepit itu kertas bisa dalam 2 helai sampai dengan sesuai dengan ukuran ketebalan klip. Di situ juga harus elastis, artinya bisa kembali ke bentuk semula, kemudian bisa menyesuaikan ukuran kertas yang akan kita klip. Berikutnya, perlengkapan apa saja yang diperlukan untuk membuat produk tersebut. Varian pertanyaan yang ada di sini disesuaikan dengan kondisi yang ada di masing-masing kebutuhan dari produk yang didesain. Perlengkapan apa saja yang diperlukan untuk membuat produk tersebut? Dalam hari ini proses manufakturnya, mesin-mesin yang dibutuhkan atau peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk mengerjakan dari komponen klip yang ada di situ. Terlihat nampak pada gambar klip yang ada di samping. Ini bisa kita lihat pada klip yang pertama, ini ada 2 bagian komponen yang berbeda. Yang pertama ini bagian atas yang berwarna hitam, kemudian ada bagian bawah. Ini ada 2 komponen sehingga ada 2 proses percetakan. Sementara untuk proses yang lainnya ini 1 kali cetakan. Berikutnya pertanyaan yang muncul, apakah perlu material dan proses yang berbeda bila volume produk lebih besar? Saya ulangi sekali lagi, apakah perlu material dan proses yang berbeda bila volume produk lebih besar? Sehingga manakala kita melihat yang ada di sini, ini tentunya varian produk di situ. Khususnya untuk yang hitam seperti ini banyak sekali varian ukurannya. Sehingga manakala dengan ukuran yang lebih besar, kemudian dengan jumlah yang lebih banyak, tentunya material yang diperlukan juga lebih banyak. Kemudian proses cetaknya juga tentunya dengan ukuran yang lebih besar. Material harus dipilih dengan tepat. Pemilihan material untuk produk harus dilakukan dengan tepat. Di mana kesalahan dalam pemilihan material ini dapat menyebabkan antara lain yang pertama, produk gagal berfungsi karena patah. Sehingga pada saat digunakan ini tidak kuat menahan beban tarik sehingga patah. Kausan yang berlebihan karena sering digunakan, kemudian ini mengalami kausan. Kemudian pada material pecah. Ya, pada materialnya pecah karena konstruksi yang digunakan pada saat proses pengecoran, campurannya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Yang berikutnya adalah tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
bearing yang cepat aus, roda gigi yang cepat aus, kemudian pahat yang mudah tumpul. Sehingga pada saat kita menggunakan peralatan, ini karena proses pemilihan material ini tidak sesuai dengan struktur peralatan yang digunakan atau mesin yang digunakan, ini akan mengakibatkan pada hal-hal yang seharusnya tidak terjadi manakala di situ sudah sesuai dengan kebutuhan, antara lain bearing pada saat ini berputar, maka bearing tersebut karena mendapatkan beban yang besar, kemudian beban yang tidak rata akan mengakibatkan cepat aus. Kemudian pahat yang mudah tumpul, jadi dengan perlakuan panas pada saat proses pembuatan, ini dengan struktur material yang berbeda akan mengakibatkan goncangan yang lebih pada saat proses. Sehingga pahat yang digunakan juga tentunya mudah tumpul. Karena di situ strukturnya berbeda atau justru malah melebihi ketentuan ukuran kekerasannya. Kemudian manakala material yang dipilih ini tidak tepat, produk tidak aman, membahayakan terhadap sistem dan membahayakan terhadap manusia. Di sini produk-produk yang digunakan sudah harus melibatkan dari berbagai elemen, karena akan berdampak baik secara langsung kepada pekerja maupun produk yang jadi nanti akan berdampak, akan bersinggungan langsung kepada konsumen. Pada saat para pekerja ini tidak menyesuaikan dengan material yang digunakan, sebagai contoh dengan kandungan zat kimia yang tidak sesuai, dapat merusak bagian tangan. Atau pada saat pemanasan, karena materialnya tidak sesuai, sementara persiapan alat pelindung dirinya tidak ada kesesuaian, sehingga bisa mengakibatkan gas yang terhirup itu dapat merusak paru-paru kita atau dapat mengenai mata kita. Rekan-rekan, dari sebuah proses manufaktur, tahapannya antara lain ada 3 kurang lebih seperti tadi yang sudah disampaikan di depan. Di mana untuk proses pembuatan desain, kemudian proses pembuatan cetakan, ini memang idealnya harus presisi, apalagi produk tersebut dalam jumlah yang banyak. Dapat kita lihat pada bagian A, di mana di sini adalah aplikasi of computer aided design, di mana kita membuat sebuah desain dari kacamata. Dalam desain, di situ memungkinkan kita untuk melihat secara visual hasil akhirnya dari sebuah kacamata maupun material yang akan digunakan untuk mencetak kacamata tersebut. Pada CAD, Computer Aided Design, di situ kita akan membuat sebuah pola proses secara komputerisasi. Atau seandainya industri rumahan, home industry maupun UMKM ini belum sampai pada computerial numerical control, maka computer aided design ini dapat menggunakan desainnya saja.
Desainnya dapat menggunakan komputer, tentunya di situ sudah disesuaikan dengan perhitungan. Bisa menggunakan CATIA, bisa juga dapat menggunakan AutoCAD. Pada saat rekan-rekan menggunakan AutoCAD, di situ sudah nampak perhitungan ukuran secara presisi hasil produk yang kita kerjakan. Kemudian kalau misalnya desain ini sudah jadi, proses ini juga dapat dilihat manakala kita menggunakan Mastercam. Setelah desain di CAD, kemudian dilanjutkan dengan Mastercam, ini nampak proses pembuatan, sehingga adanya uji coba terlebih dahulu sebelum proses pengerjaan dilakukan. Sehingga seandainya di situ ada kesalahan, ada kekurangan, nampak tanpa merugikan produk yang sesungguhnya, karena kita masih dalam bentuk uji coba dengan sistem dikomputerisasi. Desain yang sudah jadi ini akan dilanjutkan ke proses. Proses yang ada di sini dapat menggunakan numerical control atau computerial numerical control, CNC. Tentunya kalau sudah CNC, maka gambar yang ada di sini, desain yang ada di sini secara otomatis akan divisualisasikan pada proses pengerjaan manufaktur di mesin computerial numerical control atau mesin CNC. Untuk rekan-rekan yang bergerak di UMKM, karena skalanya masih kecil, tentunya kita tidak menggunakan mesin-mesin CNC, kita menggunakan mesin-mesin manual atau mesin-mesin yang sederhana untuk proses pembuatan cetakan. Karena prosesnya ini adalah proses yang sederhana, tetapi tetap diperlukan gambar teknik yang memang benar-benar presisi, kemudian dilanjutkan dengan proses secara manual untuk pembuatan cetakan. Dapat menggunakan mesin fresh atau bor, sama seperti yang ada di sini. Ini menggunakan mesin bor untuk mengerjakan pembuatan cetakan. Untuk UMKM ini dapat menggunakan mesin bor manual, tentunya dengan akurasi ketepatan ukuran yang sangat tinggi. Produk-produk yang dicetak seperti ini dapat dalam bentuk pengecoran casting, atau dapat menggunakan besi atau paduan atau material yang lain yang memungkinkan kita untuk membuat cetakan. Sebagai contoh, misalnya kita mau membuat cetakan dari pres batako atau genteng. Ini juga prosesnya dapat menggunakan proses pengecoran secara langsung, karena sisi-sisi yang ada di situ, sisinya tidaklah terlalu rumit dan ukuran kepresisiannya tidak terlalu tinggi, berbeda dengan proses pembuatan kacamata yang nampak pada gambar ini. Dari proses pembuatan cetakan, maka dilanjutkan dengan proses pengecoran, dan hasil proses pengecoran adalah kacamata yang nampak berada di sini. Sehingga urutannya dari komputer desain atau gambar, kemudian dilanjutkan dengan proses pembuatan cetakan, kemudian dilanjutkan dengan proses manufaktur atau pengerjaan lanjutan. Demikian sedikit tahapan yang harus dilakukan pada saat kita mengerjakan proses manufaktur dari pembuatan kacamata. Tentunya rekan-rekan sudah punya ide untuk produk-produk yang nantinya akan dapat dikerjakan.
dengan melewati komputerial gambar, visual, kemudian dilanjutkan dengan masuk pada mesin numerical control, kemudian dilanjutkan dengan proses pengecoran, dilanjutkan dengan proses manufaktur yang lain, dan finishing. Saya iri semoga materi ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen yang positif, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.